Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-pertama, perkenalkan nama saya Muhammad Angga Ramadan dari kelas TT 42 gabungan 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisa SWOT dari PT Daya Mitra Telekomunikasi atau yang biasa disebut dengan Mitratel. Profil perusahaan. PT Daya Mitra Telekomunikasi atau Mitratel adalah salah satu anak perusahaan dari PT Telkom Indonesia Persero Tbk yang bergerak di bidang penyediaan infrastruktur telekomunikasi. Mitratel mulai menapaki bisnis menara telekomunikasi sejak tahun 2008 dan sampai saat ini Mitratel telah mengelola lebih dari 28.000 menara telekomunikasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan semua operator seluler Indonesia telah menjadi tenan dengan menempatkan perangkat BTS-nya di menara Mitratel. Lalu ini yaitu tausmetrik dari perusahaan Mitratel ini. Pertama dari lingkungan internal ada strength. Strength yang pertama dari Mitratel yaitu merupakan perusahaan menara telekomunikasi terbesar di Indonesia yang memiliki kurang lebih 28.000 unit menara dengan 42.000 penyewaan yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan strength yang kedua yaitu infrastruktur menara Mitratel berada di lokasi yang eksklusif. Dan yang ketiga, Mitratel menawarkan saham publik terbesar di kalangan tower provider yaitu sebesar 29,85%. Yang keempat yaitu Mitratel sudah banyak mendapat penghargaan dan prestasi. Dan yang kelima, Mitratel menunjukkan pertumbuhan kinerja yang tergolong konsisten, baik dari segi top line maupun dari segi bottom line. Dan yang terakhir, memiliki pendapatan yang terus meningkat setiap tahunnya. Dan untuk weakness-nya, yaitu yang pertama, Mitratel ini memiliki utang. Dan yang kedua yaitu pemberian harga yang kurang kompetitif. Yang ketiga yaitu kurangnya kualitas sumber daya manusia. Yang keempat, kegiatan promosinya masih kurang insentif. Yang kelima yaitu organisasi perusahaannya juga masih kurang efektif. Lalu yang keenam yaitu kurang mampu mengelola aset-aset yang dipunya. Lalu dari lingkungan eksternalnya yaitu opportunities. Yang pertama yaitu demand layanan tower sharing yang lumayan besar. Lalu yang kedua yaitu mengungguli pesaing dari segi infrastruktur dan coverage area. Lalu yang ketiga yaitu terbukanya peluang bisnis infrastruktur digital. Yang keempat, pertumbuhan industri telekomunikasi yang sangat signifikan. Yang kelima yaitu terbukanya kesempatan untuk ekspansi layanan. Yang keenam yaitu minat yang tinggi dari para investor. Lalu yang ketujuh, gencarnya pengembangan jaringan keluar Pulau Jawa. Dan ada juga threat-nya, yaitu yang pertama yaitu ancaman pendatang baru. Yang kedua, persaingan harga yang ketat dengan kompetitornya. Yang ketiga, peraturan pemerintah yang membatasi untuk ekspansi area tertentu. Yang keempat yaitu proses akuisisi dengan warga yang sulit di area-area tertentu. Lalu yang kelima yaitu penurunan permintaan akan site menara telekomunikasi. Yang keenam, mahalnya investasi untuk infrastruktur. Yang ketujuh, kelangkaan sumber daya dan kenaikan beban operasi. Lalu yang kedelapan yaitu perekonomian secara global yang cenderung belum membaik. Lalu dari lingkungan eksternal dan lingkungan internal tadi,
saya menganalisanya memperoleh SO strategis atau Strengths Opportunity strategisnya, yaitu yang pertama memenuhi kebutuhan cakupan kapasitas dan ekspansi jaringan operator telekomunikasi. Lalu yang kedua yaitu meningkatkan komunikasi dengan operator telekomunikasi serta pihak lain untuk bekerja sama bisnis. Lalu yang ketiga yaitu lebih berani lagi melepas saham lebih besar lagi. Dan untuk WO strategisnya yang pertama yaitu lebih berani untuk perang harga dengan kompetitor. Dan strategi yang kedua yaitu menemukan model bisnis yang tepat dalam mengoptimalkan pemanfaat infrastruktur menara telekomunikasi dan bisnis terkaitnya. Lalu yang ketiga yaitu meningkatkan kuantitas SDM agar bisa lebih berkembang lagi. Dan untuk ST strategisnya yaitu melakukan kontrak jangka panjang dengan pelanggan. Lalu yang kedua membuat kesepakatan denda pembatalan atau penggantian kontrak sebelum masa sewa habis. Lalu yang ketiga yaitu memantau secara ketat area-area yang bermasalah. Dan untuk WT strategisnya yang pertama yaitu berusaha untuk menghemat pengeluaran. Yang kedua yaitu meningkatkan pemanfaatan sumber daya perusahaan agar menjadi lebih efektif dan efisien. Lalu yang ketiga yaitu membuat bisnis pelengkap lagi yang selain dari menara telekomunikasi. Dan ini merupakan bisnis model canvas dari Mitratel. Yang pertama yaitu ada key partner. Yaitu key partnernya yang pertama ada Telkomsel, lalu ada Telkom Indonesia, lalu ada kontraktor, dan lalu ada supplier dari perangkat-perangkat telekomunikasi. Lalu key activities. Key activities-nya ada pembangunan tower, lalu pemeliharaan perangkat, lalu memenuhi kebutuhan pelanggan dan layanan digital. Lalu dari key resource-nya yaitu ada tower telekomunikasi, ada perangkat telekomunikasi, ada sumber daya manusia, kantor operasional, dan alat-alat operasional. Lalu dari value proposition ada pembangunan macro cell tower, pembangunan small cell tower, dan penyewaan tower, layanan terkait menara telekomunikasi, dan menyediakan layanan digital. Dan untuk customer relationship-nya ada kontrak jangka panjang dengan customer, lalu ada CRM application system. Dan untuk channelnya yaitu melalui media sosial, event, dan ada webnya. Customer segment dari Mitratel sendiri yaitu ada operator telekomunikasi, badan pemerintah, lalu pihak-pihak yang membutuhkan tower telekomunikasi, serta ada juga reseller. Dan untuk cost structure-nya, biaya-biayanya yaitu biaya untuk pembangunan tower, lalu biaya pembelian perangkat telekomunikasi, biaya pembelian perangkat telekomunikasi, gaji dari sumber daya manusia atau pegawai, dan biaya operasional. Lalu ada revenue stream-nya, yaitu dari penyewaan tower, dari pembelian perangkat, layanan terkait menara telekomunikasi dan lainnya, dan yang terakhir yaitu dari layanan digital. Lalu setelah menganalisis lingkungan strategis eksternal maupun internal serta TOS metrik, yaitu selain mempertahankan sebagai perusahaan layanan tower sharing terbesar di Indonesia, inovasi lainnya yaitu dengan membuat bisnis sampingan atau bisnis pelengkap di luar tower sharing. Contohnya merambah ke teknologi yang lagi populer saat ini, yaitu antara lain IoT, blockchain, atau cloud, atau dan lain-lainnya. Serta bisa juga berinovasi dengan membuat perangkat-perangkat telekomunikasi sendiri agar lebih mudah dan lancar lagi dalam berbisnis layanan tower sharing. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.